Kalian mau top up tapi takut harga kemahalan? Atau takut ada minusnya? No! Memperkenalkan Kukui.id. Di Kukui.id ini kalian dapat top up kebutuhan game kalian dengan harga yang sangat ramah di kantong. Mulai dari Genshin Impact, Tower of Fantasy, Valorant, dan masih banyak lagi. Dan jangan khawatir, Kukui.id ini adalah tempat top up yang legal dan sudah tersedia beberapa testimoni di akun Instagramnya. Jadi tunggu apa lagi? Bagi kalian yang mau top up game kalian, langsung aja gas ke Kukui.id. Ingat top up, ingat Kukui.id. っていうか、なんで凪くんの方が私のこと分かってんのよ。それは許嫁だし。Ya halo, kembali bersama saya di channel Meus Production. Dan kali ini aku bakalan mereview anime yang tamatnya di musim summer. Tapi ya maaf, aku baru review anime ini sekarang. Judulnya yaitu Kako no Inazuke, atau bahasa Inggrisnya Couple of Cuckoos. Anime ini kalau kalian sudah nonton first impressionnya, anime ini bergenre romance komedi. Dan studio yang mengerjakan anime ini sendiri adalah Synergy SP. Adaptasinya sendiri merupakan adaptasi manga dan punya episode sebanyak 24 episode. Jadi bagi kalian yang belum nonton first impressionnya, silahkan nonton terlebih dahulu first impressionnya. Tapi mau nonton langsung reviewnya di sini ya nggak apa-apa sih, karena first impressionnya akan berbeda dengan review kali ini. Oke, jadi kita langsung aja ke review anime ini ya. Jujur anime ini menurutku agak sayang, jauh di bawah ekspektasiku. Ya, kita langsung aja, kita mulai dari konsepnya di sini. Konsepnya di sini jelas ya, waifu war, ada 3 heroin di sini. Ya, 1 heroin masih misterius karena baru tayangnya di episode terakhir. Yang menurutku ini 3 heroin ini sudah punya chemistry yang jelas dan ini sudah terdevelop dengan baik antara si Erika sama Sachi sama si Segawa ini ya. Ya, ini menurutku sudah bagus developmentnya. Dan yang bikin spesial dari anime ini sendiri itu Erika sebagai main heroine ini menurutku cukup ya terspotlight dengan baik ya. Entah kenapa mungkin Erika ini kayak dari ceritanya ini, kalau kalian menonton karakteristik dari Erika ini, terus bagaimana tingkah lakunya terhadap Umino Nagi ini yang mempengaruhi developmentnya, ini memang Erika ini sudah dirancang untuk si Umino Nagi ini ya. Sehingga meskipun 3 developmentnya ini terasa setara, tapi di sini Erika ini cukup terspotlight dengan baik. Karena biasanya yang aku temui dari anime yang konsepnya waifu war, akhirnya kayak main heroine itu lemah gitu kesannya. Jadi kesannya lebih bagus set heroinnya daripada main heroinnya. Nah, yang jadi kelemahan anime ini sendiri adalah terletak pada main karakter kita, yaitu Momonagi, yang sudah dikarakteristikkan yang agak tole-tole gimana gitu. Ini jujur, Umino Nagi ini menurutku adalah main karakter yang cukup tolol ya menurutku, sehingga akhirnya progres ceritanya itu hampir gak ada di sini karena tipenya Nagi ini yang naif menurutku, sehingga ketika ada scene progress memang bener ada progresnya, namun akhirnya hancur karena di episode selanjutnya atau di scene selanjutnya itu ada scene yang memang ini lebih bagus dan cukup mengecewakan. Dan akhirnya dari development Erika sama Umino Nagi ini juga terhambat atau kesannya juga hampir nggak ada, dan akhirnya bertambah ke alurnya yang lambat dan membosankan. Untuk komposisi komedi dan romansnya ini yang aku suka dari anime ini sendiri ya, mungkin dari romcomnya ini komposisinya udah bagus banget, sudah seimbang. Development ya gitu, rasanya dibuang-buang gitu sama anime ini. Ya entah apakah memang tipe animenya kayak gitu ataukah memang autornya gila duit. Ya aku gak tahu ya. Tapi yang pasti ini kelemahan yang cukup krusial yang bikin aku bosen. Akhirnya aku mendem anime ini sampai terakhir itu episode 20, terus sekitar 1 bulanan gitu aku baru lanjut 5 episode sisanya ya. Jadi bagi kalian yang mau nonton anime ini, turunkan ekspektasi kalian sebawah-bawahnya karena developmentnya dibuang-buang, sehingga anime ini sendiri ini kesannya kayak lebih ke romantic subtext ya. Kalau kalian nggak tahu, romantic subtext adalah konsep anime romance di mana ada couple gitu ya,
main karakter sama main heroine ini, tapi dia ini kayak sifatnya kayak malu-malu kucing gitu. Jadi ya development ada tapi kayak lambat banget gitu loh. Ya, kita beralih ke karakter dan seiyu di sini ya. Untuk seiyunya sendiri ini ya ini kalian sudah tahu lah ya, maksudnya Kaito Ishikawa, Akaragi itu, terus Naoto Yama. Ya, 3 seiyu ini sudah ya wis bagus lah, wis ketoro lah. Anime ini memang kayak ya bondo lah dari segi seiyu. Ada Yoshitsugu Masaoka juga, tapi jadi set karakter ya. Dari pendalaman karakter anime ini ya sudah bagus dari masing-masing karakter. Cuman ya saking dalamnya akhirnya Umino Nagi ini jadi tolol, yang bisa dibilang menghancurkan cerita dari anime ini sendiri. Dari grafis, Sinergi SP sudah berkembang besar ya. Kayak dari terakhir aku nonton Initial D season 5 itu yang dikerjakan oleh Sinergi SP sama Final Stage-nya. Ya mungkin ini beda genre, tapi dari grafisnya ini sudah jauh banget. Mungkin juga terpengaruh art style. Nah, di sini yang aku gak seneng, desain karakternya Segawa Hiro ini kayak memang bener-bener agak cocok ya, entah kenapa ya, kayak rambutnya kayak agak tebel gitu, tapi kayak mukanya rada pendek gitu. Namun untuk desain karakter yang lain ya menurutku aku masih oke-oke aja. Terus dari detail yang diberikan di sini cukup detail ya, kami standar detail gitu, tapi untuk ukuran anime romcom sebenarnya ya gak perlu detail-detail yang wah gitu, itu udah bagus. Dari animasi karakter ya ini stabil ya, jadi gak usah diambil pusing masalah grafisnya. Dari musik yang dipakai di sini, BGM-nya sudah diakomodasi dengan baik dari scene komedinya dan scene romance-nya ini sudah diakomodasi dengan baik. Kita beralih ke opening dan ending di sini. Karena ini 2 core, jadi pastinya ada 2 opening dan 2 ending. Opening yang pertama dinyanyikan oleh Kyoei Yoshioka yang berjudul Dekobuku, dan opening yang kedua ini dinyanyikan oleh Sumika. Ya, sebelumnya ini sudah nyanyi lagunya Wotakoi sama Kimi no Shiso Tabeta yang berjudul Glitters. Berikut merupakan review 2 opening dari anime ini. Oke, jadi itu sekilas preview dari 2 opening anime ini. Dan permasalahan yang sama anime-anime lainnya yang punya 2 core gitu, opening yang pertamanya pasti lebih bagus dari opening yang keduanya. Jarang banget bisa setara ataupun melebihi opening yang pertama. Ya, ini juga titik kecewaanku dari Sumika ya. Sebenarnya Sumika ini bisa lebih menurutku, tapi di opening yang kedua sayang banget enggak, menurutku enggak, malahan aku lebih seneng dari opening yang pertama ini. Untuk endingnya ada 2 ending juga. Yang pertama Shikaku Unmei yang dinyanyikan oleh Sangatsu no Fantasia, dan ending yang kedua berjudul Hello Hello yang dinyanyikan oleh RAOI, yang sebelumnya kalau kalian tahu ini sudah menyanyikan lagunya SAO ya kebanyakan ya. Dan berikut merupakan review dari 2 ending anime ini sendiri. Jadi itu sekilas preview dari 2 ending song anime ini sendiri. Dan menurutku endingnya ini powernya setara ya. Jadi karena mungkin dari ending yang pertama dan ending yang kedua ini punya vibe yang sendiri-sendiri menurutku. Terus untuk animasi dan ilustrasi yang mengikuti opening dan endingnya menurutku ini sudah cocok ya. Ya meskipun dari Sumika sendiri opening-nya kayak gitu, tapi menurutku sudah pas. Oke, jadi itu sekilas review Kako no Inazuki menurut Meus Production. Ya menurutku anime ini cukup mengecewakan karena kesalahan krusialnya, sehingga membuat ini anime ini ya mungkin tidak recommended bagi kalian ya. Kalau kalian mau nonton anime ini, sekali lagi ngomong, turunkan ekspektasi kalian, karena ya kalian nggak bakalan dapat development atau ya scene romance yang bener-bener wah gitu. Gak ada sesuatu yang wah yang bakalan terjadi dari anime ini sendiri. Dan apakah anime ini pantas mendapatkan season 2? Menurutku enggak, tapi kembali lagi ke kalian ya. Kalau kalian misalnya pengen kayak progres yang lebih jauh, atau kalau kalian ini base-nya manga reader, ya silahkan mengatakan ini. Tapi berhubung aku bukan manga reader, ya aku manga reader tapi nggak semua manga aku baca karena ya keterbatasan waktu. Jadi
Menurutku anime ini nggak layak banget karena ya memang sudah kesannya membosankan. 24 episode yang menurutku ini sudah terbuang sia-sia menurutku ya. Sudah endingnya gantung, progresnya hampir gak ada, dan ya gak seru lah intinya menurutku ya. Di samping komposisi romance dan komedinya ini yang setara, dan ya beberapa kelebihan yang sudah aku sebutin tadi. Oke, jadi itu video review Kago no Inosuke. Sorry banget kalau memang telat karena ya memang moodku nonton anime ini sudah memang drop drastis gitu ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share-nya, dan jangan lupa nyalain notification button-nya demi mengetahui update-update terbaru dari Milios Production. See you guys and stay healthy. Bye bye.